Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kamilatul Ulfat. I'm from Group 3. I want to share the material about education for global citizens. The first one is meaning globalization. Citizenship is the membership of person in control of political unit in a certain country who has the right to participate in political activities. According by Dower and Williams, define citizenship as determined by formal factors such as place of birth, parentage, or age of which one has legally defined rights, including political rights, not necessarily according other resident, and duties and moral responsibilities to participate in the public life of one's political community. A global citizen does not have the rights a national citizen can enjoy. Yang dimaksud dari global citizen di sini adalah merupakan keanggotaan orang yang menguasai unit politik di negara tertentu yang berhak berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dari penjelasan tersebut, global citizenship mengacu pada komunitas yang lebih luas dan kesamaan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut menekankan pada saling ketergantungannya antara politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya, dan juga keterkaitannya antara lokal, nasional, dan juga global. And therefore, global citizenship entails the rights and responsibilities that have been listed by Scorsese as the following: the right to life, liberty, and security of person, freedom from discrimination, freedom of thought, conscience, religions and expressions, freedom of associations and assembly, right to property, health, and education. Scorsese proposed that the responsibilities of global citizenship should include respect the rights of others, develop the basic competencies of global citizenship, use their competencies intelligently to do justice to others, and participate in the public affairs of one's country for the sake of justice. Dari pernyataan Scorsese seperti yang tertera dalam PPT tersebut, global citizen aims to be transformative, building the knowledge, skills, value, and attitudes. Itu artinya learners harus dapat memberikan kontribusinya untuk dunia yang adil dan juga damai dan yang lebih inklusif. Education for global citizens should include the following features below. Maksud dari features tersebut, global education mengambil pendekatan multi-phase, employing concept and methodologies yang sudah diterapkan di bidang lain, termasuk pendidikan hak asasi manusia, pendidikan perdamaian, pendidikan berkelanjutan dalam perkembangan yang mampu, dan untuk pemahaman internasional yang bertujuan untuk memajukan sifat umum yang dimiliki oleh learners. And the next goals of global citizen education. Global citizen education applies lifelong learning perspective yang dimulai dari anak usia dini dan berlanjut melalui semua jenjang pendidikan hingga dewasa yang membutuhkan pendekatan formal dan juga informal. And there is understanding of global interrelatedness and interdependence. Global education seeks to prepare students to live in the global village and to be active participants to shape a better future.
A global citizen needs to acknowledge and recognize the interrelatedness and interdependence in a neighborhood, a town, a state, a nation, and the world. The interdependence fueled by the internet and telecommunications technologies and can be seen in almost all sectors, such as economy, finance, trade, and investment, migration, tourism, security, international education, public health, global governance, and environmental concerns. Uh, di sini didasarkan pada hak asasi manusia dan juga kesetaraan gender. Yang tertera di sini adalah hak asasi manusia, anak perempuan dan juga laki-laki berhak belajar tentang sikap, peran, harapan dan juga perilaku di sekolah maupun di rumah. Global citizen ini dapat mendukung kesetaraan gender melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, kecepatan, sikap, dan juga mempromosikan kesetaraan perempuan dan juga laki-laki yang menimbulkan dengan begitu akan menimbulkan rasa hormat dan juga memungkinkan para pemuda untuk berpikir kritis dan juga harapan mereka yang takut atau untuk takut karena diskriminasi dan juga dengan begitu akan ada stereotip yang berbasis gender. The next is respecting cultural diversity. The people of the world come from different races and different cultural backgrounds. They are different in skin color, eye and hair color, language, religion, values, belief, assumes, tradition, nationality, behavior, festival and celebration, ideas to socio-political and economic system, and ways to communication. Respecting cultural diversity atau menghormati keragaman budaya. Jadi perbedaan ras, agama, budaya, warna kulit, ekonomi, dan lainnya ini merupakan suatu hal yang sudah umum terjadi di dunia. Sehingga seharusnya kita tidak perlu merasa aneh dan kaget dengan hal tersebut, karena kita hanya perlu untuk menghormati perbedaan dan keanekaragaman tersebut. Lalu perbedaan tersebut juga merupakan sebuah warisan dan merupakan sumber identitas bagi kita. And the next is fighting racial discrimination. Fighting racial discrimination is a tall and long ongoing battle. Racial discrimination based on skin color, nationality, ethnicity, and language erodes the social fabric of the society. Fighting to racial discrimination atau memerangi diskriminasi rasial, atau mungkin bisa kita sebut diskriminasi rasisme. Rasisme ini banyak terjadi di seluruh penjuru dunia, dan diskriminasi rasis ini dapat berupa warna kulit, kebangsaan, suku, dan bahasa. Lalu contoh diskriminasi rasial ini yang pertama, direct and deliberate discrimination atau diskriminasi langsung dan disengaja. Contohnya seperti pelecehan verbal, penyerangan, dan sindiran secara langsung. Kemudian yang kedua ada indirect discrimination atau diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung ini banyak merugikan beberapa kelompok etnis. Contohnya misal suatu kelompok etnis bekerja di suatu perusahaan atau suatu kantor, kemudian kinerja mereka bagus dan memuaskan, tetapi mereka tidak dipromosikan untuk kenaikan jabatan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada harassment atau pelecehan. Ini contohnya seperti bullying, racist jokes atau guyonan atau candaan tentang rasisme. Lalu according to an UMR research poll conducted in December 2009 for the New Zealand Human Rights Commission, ini penelitian di New Zealand
para responden menyebutkan bahwa kelompok yang paling didiskriminasi di sana yang pertama yaitu orang Asia, lalu kemudian orang-orang dari Pakeha, Maori, dan orang-orang dari Pasifik. Lalu ada masih banyak lagi research atau penelitian mengenai rasisme di negara-negara lain seperti di Amerika, Australia, dan negara-negara Eropa. The next is protecting the global environment. Environmental degradation does not carry any passport and knows no national boundaries. It is not a national problem, it is a global one. Menjaga lingkungan global. Kerusakan lingkungan ini tidak membawa atau tidak terkait dengan identitas apapun dan juga tidak mengenal batas negara. Masalah lingkungan dan konflik sosial itu saling berkaitan. Perbedaan kebudayaan juga dapat mempengaruhi timbulnya konflik sosial yang juga berkaitan dengan masalah lingkungan. Jadi apabila kita ingin menjaga lingkungan global, kita juga perlu untuk saling menghormati budaya lain agar kita memiliki rasa tanggung jawab secara menyeluruh atau universal. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tafiana Malida. Now I will continue our material. This is about understanding human rights. Universal Declaration of Human Rights recognizes that the human rights values inherent in all human beings are communicated internationally. Nah, di sini deklarasi Universal HAM telah mengatakan bahwa nilai-nilai HAM itu nilai-nilai HAM yang melekat pada manusia secara internasional, dan nilai-nilai itu seperti justice, equality, non-discrimination, right and freedoms, dignity, and others, seperti kesetaraan, keadilan, non-diskriminasi, dan yang lainnya. Global education must equip citizens with an understanding of these values so they can uphold this universal principle in a world that is threatened with division due to race, economy, and religion. Nah, edukasi global ini harus sudah membekali warga negara dengan pemahaman tentang nilai-nilai yang telah saya katakan tadi, agar mereka dapat menegakkan prinsip-prinsip universal di dunia ini. But when we are enjoying the result of Declaration of Human Rights, we must also realize that there are still more than million of people who are not fortunate. Dan ketika kita telah menikmati atau kita menikmati dari nilai-nilai tersebut, kita juga harus menyadari bahwa banyak orang yang tidak seberuntung kita gitu. And then next, ini adalah fakta tentang orang-orang yang tidak seberuntung kita itu tadi. For the first one, at least 80% of humanity live earn less than $10 a day. Ada kurang lebih 80% manusia hidup dengan kekurangan. Kemudian ada 25.000 anak meninggal karena angka kemiskinan. Kemudian ada 40 juta orang hidup dengan HIV. Terus ada juga setiap tahun 350 sampai 500 juta terkena penyakit malaria, dan kemudian ada 1,1 miliar orang yang di negara berkembang tapi dia tidak memiliki akses seperti air dan lain-lain.
the case of human rights. Kevin Ballast reported in his book Disposal People: New Slavery in a Global Economy that there were tens of millions of slavery, or that he called disposal people, in our civilized world. Nah, ini tuh ada kasus yang ditulis di bukunya Kevin Ballast di buku Disposal People, bahwa ada lebih dari 10 juta manusia di dunia ini yang menjadi budak atau yang menjadi budak. Mereka sedang berada di posisi sedang dianiaya atau telah dianiaya, disiksa dan dibunuh. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2010, penduduk Kristen di Nigeria telah dibunuh kurang lebih 200 orang. Kemudian we are going to accepting basic social values. Citizenship is in essence social activity, although individual qualities are important. Universal Declaration Human Rights can be used as guideline to our civic behavior, like as global citizen must interact, communicate, and cooperate with others people from different social cultural contexts. Jadi deklarasi universal HAM ini bisa dijadikan sebagai pedoman kita dalam bersosialisasi dengan sesama, seperti kita harus berinteraksi, berkomunikasi, kemudian kita juga harus bisa memposisikan diri, membantu teman atau bekerja sama dengan orang lain. And then the Australian Global Education Guideline, pedoman pendidikan global perspektif Australia. Yang pertama itu ada rasa identitas, a sense of personal identity and self-esteem, rasa identitas dan harga diri. Kemudian yang kedua ada a sense of community with people around the world, rasa kebersamaan. Caring, next, caring and compassionate, peduli dan perhatian terhadap orang lain. Kemudian keempat itu ada recognition of shared responsibility and willingness, pengakuan tanggung jawab dan kesediaan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang kelima ada komitmen, berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak dan martabat. Dan yang keenam itu ada positive attitude, sikap positif terhadap perbedaan. Yang ketujuh ada willingness to learn from the experience of others, kesediaan belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman orang lain, begitu. Yang kedelapan ada appreciation and concern from environment. Jadi ini adalah kepedulian terhadap lingkungan kita juga. I think enough. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.